Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup. Jam dinding berdetak pelan, menandakan sudah hampir tengah malam, tetapi suamiku belum juga pulang. Hati kecilku berbisik ada yang tidak beres, karena ini bukan pertama kalinya ia pulang larut tanpa alasan jelas. Teleponku berkali-kali tidak dijawab, hanya tersisa pesan singkat yang dingin, ada urusan kerja, jangan tunggu. Aku tersenyum pahit, mencoba menenangkan hati, namun ada luka yang semakin dalam tiap kali membaca kalimat itu. Sejak awal pernikahan, aku percaya padanya sepenuh hati. Aku mendukung semua mimpinya, bahkan rela mengorbankan mimpiku sendiri demi melihatnya bahagia. Tapi belakangan, jarak di antara kami semakin terasa. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta kini dingin, senyumnya yang dulu hangat kini jarang muncul. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hari itu aku memutuskan untuk memberanikan diri mengikuti suamiku secara diam-diam. Mobilku melaju pelan, membuntuti langkahnya yang menuju sebuah restoran mewah. Dari kejauhan, aku melihatnya duduk berdua dengan seorang wanita cantik yang tak asing lagi, perempuan yang selama ini aku curigai mendekatinya. Tawanya melengking, tangannya menggenggam tangan suamiku tanpa ragu. Dan di saat itu juga, hatiku hancur berkeping-keping. Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percayai. Rasanya ingin segera masuk dan menamparkan wajah keduanya, tetapi aku tahan. Aku tahu, emosi tak akan membuatku menang. Malam itu aku pulang dengan hati remuk, membawa luka yang membara di dalam dada. Di kamar, aku duduk memandangi cermin. Wajahku tampak lelah, mataku sembab karena air mata. Aku berbisik pada diri sendiri, apakah aku kurang cantik? Kurang baik? Kurang sempurna sebagai istri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa henti, menghantam hatiku yang rapuh. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berkata, bersabarlah, waktunya akan tiba. Dia akan menyesali semuanya. Malam itu aku bersumpah, jika memang benar ia mengkhianatiku, maka suatu hari aku akan membalasnya. Bukan dengan amarah biasa, melainkan dengan luka yang jauh lebih dalam. Dan aku tahu, Tuhan sedang menyiapkan panggung besar untukku, panggung di mana semua topeng akan terlepas. Sejak malam itu, aku tidak lagi menjadi istri yang polos dan penuh percaya. Aku mulai mengamati setiap gerak-gerik suamiku dengan hati yang terbakar. Teleponnya yang dulu sering kupegang kini selalu terkunci rapat. Senyumnya yang dulu hangat kini semakin sering ia sembunyikan di balik layar ponsel. Dan setiap kali ia tersenyum kecil, aku tahu itu bukan untukku. Suatu sore, ketika ia mandi, aku memberanikan diri mengambil ponselnya yang tanpa sengaja tertinggal di meja kerja. Dengan jantung berdegup kencang, aku mencoba membuka sandi yang akhirnya bisa kupecahkan. Dan di sanalah kenyataan pahit itu terpampang jelas. Puluhan pesan mesra, panggilan video tengah malam, hingga foto-foto berdua yang membuat nafasku tercekat. Mereka menyebut satu sama lain dengan panggilan manis, seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Tanganku gemetar, air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Namun, di balik rasa sakit itu, ada bara api yang mulai menyala. Aku menyimpan semua bukti itu dengan hati-hati, tangkapan layar, rekaman, bahkan jadwal pertemuan mereka. Aku tahu, semua ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Mereka berencana melangkah lebih jauh, menyingkirkanku dari hidupnya dengan cara yang paling keji. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengikuti suamiku lagi. Dari balik jendela sebuah butik pengantin mewah, aku melihat mereka berdua memilih gaun dan jas. Hati ini hampir berhenti berdetak, bukan hanya karena mereka semakin berani, tapi karena aku tahu tujuan mereka sudah jelas, mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Pernikahan yang seharusnya masih menjadi milikku.
Malam itu aku menangis sejadi-jadinya, tetapi di sela tangisan, lahir sebuah tekad. Jika mereka berpikir bisa menghapusku begitu saja, mereka salah besar. Aku akan datang pada hari pernikahan itu, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai istri sah yang akan menghancurkan panggung kepalsuan mereka. Dan saat itu tiba, dunia akan melihat siapa aku sebenarnya. Hari-hari berikutnya, aku jalani dengan dua wajah. Di depan suamiku, aku tetap menjadi istri yang tenang, penuh senyum palsu, seolah tidak tahu apapun. Tapi di balik itu, aku menyiapkan sebuah rencana besar. Setiap bukti perselingkuhan kususun rapi dalam sebuah map merah. Aku ingin saat hari itu tiba, tidak ada lagi yang bisa menyangkal siapa aku sebenarnya. Malam-malamku terjaga, bukan lagi karena tangisan, melainkan oleh bayangan bagaimana wajah mereka akan hancur ketika aku muncul. Aku membayangkan sorot mata tamu undangan yang terkejut, keluarga yang tercengang, dan terutama wajah pucat suamiku saat rahasianya terbongkar di depan semua orang. Bayangan itu memberiku kekuatan untuk bertahan, untuk bangkit dari rasa sakit. Aku mulai mencari informasi. Lewat kenalan, aku berhasil mengetahui tanggal pernikahan mereka, lokasi gedung, bahkan daftar tamu undangan. Semakin aku menggali, semakin jelas bahwa mereka ingin menyingkirkanku tanpa rasa bersalah, seakan aku hanyalah bayangan masa lalu. Namun mereka lupa satu hal, aku masih istri sah, dan aku masih punya hak untuk menghancurkan semua kebohongan ini. Gaun merah marun kupilih dengan hati-hati, bukan sekadar pakaian, tapi simbol dari luka dan amarahku. Aku ingin saat aku melangkah masuk, semua orang tahu bahwa badai telah datang. Gaun itu kugantung di lemari dengan tatapan penuh janji bahwa aku akan berdiri tegak di hadapan mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang menuntut keadilan. Dan malam sebelum hari pernikahan mereka, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap pantulan diriku yang penuh luka, lalu tersenyum tipis. Besok, semua akan berakhir. Besok, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu akhirnya tiba. Gedung megah berhias bunga putih dan lampu kristal menyala indah, seakan semuanya dirancang untuk merayakan kebahagiaan palsu mereka. Musik lembut mengalun, tamu-tamu berdatangan dengan senyum sumringah. Dari luar, pesta itu tampak sempurna, tapi aku tahu, di balik semua kemewahan itu, ada dosa besar yang sedang dirayakan. Aku melangkah masuk dengan gaun merah marun yang menyala, membuat semua mata seketika tertuju padaku. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu, sebagian mengenali wajahku, sebagian lagi bertanya-tanya siapa wanita yang berani hadir dengan penuh percaya diri. Aku tersenyum tipis, menahan getaran di dadaku, lalu melangkah semakin dekat ke arah pelaminan. Di atas panggung, suamiku berdiri gagah dengan jas hitam, sementara wanita itu tersenyum anggun dengan gaun pengantin putihnya. Namun senyum mereka seketika memudar ketika mata mereka bertemu denganku. Aku bisa melihat jelas wajah pucat suamiku, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sedangkan si pelakor itu, matanya membesar, seolah melihat hantu yang datang menghantui hari bahagianya. Ketika penghulu bersiap memulai ijab kabul, aku berdiri tegak di tengah ruangan. Suaraku lantang, menusuk setiap telinga yang mendengar, berhenti. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, karena pria itu adalah suamiku sah. Seisi ruangan sontak terdiam, lalu riuh rendah oleh suara bisikan dan teriakan kecil. Semua mata kini tertuju padaku, sebagian tidak percaya, sebagian lagi menatap penuh simpati. Aku tersenyum getir, lalu mengeluarkan buku nikah dari dalam tas, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihat bukti yang tak terbantahkan. Dan pada saat itu, pesta megah mereka runtuh hanya dengan satu kalimat dariku. Seisi ruangan mendadak kacau. Beberapa tamu bangkit dari kursi, mendekat untuk memastikan kebenaran ucapanku. Wajah keluarga mempelai memucat, sebagian terperangah, sebagian lagi menunduk malu. Suamiku mencoba meraih tanganku, berusaha membisikkan sesuatu, tapi aku menepisnya dengan tatapan tajam yang membuatnya semakin terpojok. Pelakor itu hampir menangis, wajahnya hancur di depan semua orang.
Itu tidak mungkin, dia berbohong. Suaranya bergetar, mencoba bertahan. Namun ketika aku menunjukkan buku nikah di tangan, lengkap dengan nama dan tanggal pernikahan, semua orang terdiam membisu. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Semua topeng sudah terlepas. Aku menatap mereka berdua bergantian, lalu berkata lantang, "Hari ini kalian ingin merayakan kebahagiaan di atas penderitaanku. Tapi ingat, karma tidak pernah salah alamat." Di depan semua orang, kebenaran akhirnya terungkap. Ucapanku menggema di ruangan, menusuk hati setiap orang yang hadir. Suamiku terdiam, wajahnya menunduk dalam rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Keluarganya menutup muka, tak sanggup menahan aib yang terbuka begitu saja. Sedangkan aku berdiri tegak, dengan air mata yang kini bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda kemenangan. Aku tahu, mulai hari ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dengan langkah anggun, aku meninggalkan gedung pernikahan itu. Di belakangku, pesta megah berubah menjadi panggung kehancuran. Dan dalam hati, aku berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau menunjukkan kebenaran pada waktu yang tepat." Aku melangkah keluar sebagai wanita yang terluka, tapi juga sebagai wanita yang menang. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang pernikahan yang berantakan tersebar luas. Foto-foto dan video ketika aku mengungkap kebenaran beredar di media sosial, menjadi buah bibir di mana-mana. Nama suamiku tercoreng, reputasinya hancur, dan pelakor itu menanggung malu yang tak berkesudahan. Mereka tidak hanya kehilangan pesta, tapi juga kehilangan harga diri di mata orang banyak. Aku sendiri menjalani hari-hari dengan luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Tidak mudah menatap kenyataan bahwa rumah tangga yang dulu kujaga kini telah retak tanpa bisa diperbaiki. Namun aku memilih untuk bangkit, bukan demi dia, bukan demi mereka, melainkan demi diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa seorang wanita bisa hancur, tapi juga bisa berdiri kembali dengan lebih kuat. Malam-malamku kini berbeda, tidak lagi terisi tangisan, melainkan doa yang mengalir tenang. Aku berbisik pada Tuhan, memohon agar Dia menjaga langkahku, menjauhkan aku dari orang-orang yang berkhianat, dan membimbingku ke arah yang lebih baik. Meski pahit, aku percaya semua ini adalah jalan agar aku menemukan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Di sisi lain, kabar tentang suamiku membuatku hanya tersenyum getir. Ia mencoba memperbaiki hidupnya, namun selalu dibayangi aib masa lalu. Sedangkan pelakor itu, perlahan ditinggalkan banyak orang, bahkan keluarganya sendiri. Mereka berdua akhirnya merasakan apa yang dulu mereka tanam, rasa sakit, kehilangan, dan penyesalan. Aku menutup kisah ini dengan hati yang lebih lapang. Hidupku mungkin pernah diliputi luka, tapi aku keluar dari kegelapan dengan kepala tegak. Hari ketika aku menghentikan pernikahan mereka bukan hanya hari kejatuhan mereka, tapi juga hari kelahiranku kembali sebagai wanita yang lebih kuat. Dan sejak itu, aku tahu, aku tidak pernah kalah, aku hanya menunggu waktu untuk menang. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan arti kebebasan yang sebenarnya. Tanpa beban menunggu suami pulang, tanpa cemas memikirkan pesan-pesan rahasia, hidupku terasa lebih ringan. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang, tapi perlahan berubah menjadi sayap yang membawaku terbang lebih tinggi. Aku mulai menata langkah, kembali bekerja, dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Orang-orang yang dulu memandangku kasihan, kini menatapku dengan kagum. Mereka melihatku bukan lagi sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang berani memperjuangkan harga dirinya. Aku sadar, di balik penderitaan ada anugerah tersembunyi, kekuatan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku belajar bahwa cinta sejati pertama-tama harus diberikan pada diri sendiri. Namun, di tengah kebangkitanku, kabar tentang suamiku dan selingkuhannya masih kerap sampai ke telingaku. Mereka kini hidup dalam bayang-bayang skandal yang tak pernah padam. Setiap langkah mereka selalu diiringi bisikan, setiap senyum mereka dipenuhi cibiran. Dan aku hanya bisa tersenyum getir, karena aku tak perlu melakukan apa-apa lagi. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Malam itu,
Aku berdiri di balkon rumah baruku. Angin malam menyapu wajahku, membawa rasa damai yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri, aku sudah melewati badai, dan kini aku berdiri di bawah langit yang lebih tenang. Air mataku menetes, bukan lagi karena sedih, tapi karena rasa syukur. Sejak hari itu, aku berjanji untuk tidak lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Aku adalah wanita yang pernah jatuh, tapi juga wanita yang bangkit. Dan dengan segala luka yang kupunya, aku kini berjalan dengan langkah lebih tegap, siap menyambut masa depan yang telah menantiku. Beberapa bulan setelah aku mulai menata hidup, tiba-tiba pintu masa laluku kembali diketuk. Suamiku, lelaki yang dulu tega mengkhianatiku, datang dengan wajah lusuh, mata sembab, dan tubuh yang tak lagi segagah dulu. Ia berdiri di depan rumahku, memohon dengan suara bergetar, "Maafkan aku salah. Aku ingin pulang." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar, tapi bukan karena cinta, melainkan luka lama yang kembali tergores. Aku menatapnya dalam diam, membiarkan ia merunduk di hadapanku. Bayangan masa lalu berkelebat, tawa palsunya, genggaman tangannya pada wanita lain, dan hari ketika aku menghancurkan pesta pernikahannya. Semua itu masih jelas, terlalu jelas untuk dilupakan. Dan aku sadar, aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. "Pulang?" tanyaku dengan suara tenang namun dingin. "Kau ingin pulang setelah menghancurkan segalanya? Setelah membuatku berdiri sendirian melawan rasa sakit?" Wajahnya memucat, bibirnya gemetar mencari jawaban. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku melanjutkan, "Aku sudah tidak lagi menunggumu. Aku sudah punya diriku sendiri untuk kujaga." Ia meneteskan air mata, memohon, berjanji akan berubah, tapi kata-katanya hanya terdengar seperti gema kosong di telingaku. Aku pernah memberinya seluruh hidupku, dan ia membuangnya begitu saja. Kini, ketika segalanya runtuh di sisinya, ia datang padaku seperti pengemis cinta. Ironis, tapi juga menguatkan. Dengan langkah tegas, aku menutup pintu perlahan di hadapannya. Suara isak tangisnya tertinggal di balik pintu, namun aku tidak goyah. Malam itu, aku memilih diriku sendiri. Dan di dalam hatiku, aku tahu, akhirnya aku benar-benar bebas. Setelah malam ketika aku menutup pintu untuknya, hidupku benar-benar terasa berbeda. Ada kelegaan yang tak bisa kujelaskan, seolah beban berat yang selama ini mengekangku akhirnya terangkat. Aku tak lagi menoleh ke belakang, tak lagi menunggu sesuatu yang tak pernah layak. Kuharapkan, aku berjalan maju, menapaki jalan baru yang penuh kemungkinan. Hari-hariku kini dipenuhi dengan kerja keras dan doa. Aku mulai membuka usaha kecil yang dulu hanya jadi mimpi, dan perlahan-lahan, usahaku tumbuh. Orang-orang datang, menghargai tenagaku, menghormati perjuanganku. Aku tak lagi dikenal sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Di tengah perjalanan itu, aku bertemu seseorang. Bukan pria sempurna, bukan pula sosok yang datang dengan janji manis, tapi seseorang yang hadir dengan ketulusan sederhana. Ia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi, menghapus air mata tanpa memaksa, dan menemaniku tanpa syarat. Awalnya aku ragu, hatiku takut jatuh lagi, tapi perlahan aku belajar bahwa tidak semua cinta datang untuk melukai. Suatu malam, ketika aku duduk bersamanya di bawah cahaya lampu jalan, ia berkata pelan, "Kau bukan wanita yang patah. Kau wanita yang kuat, dan aku bersyukur bisa mengenalmu." Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan kembali arti dicintai tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aku menatap langit malam dengan senyum kecil. Luka itu memang pernah ada, tapi dari luka itulah aku menemukan diriku yang baru. Dan kini, dengan langkah yang lebih tegap, aku siap menyambut cahaya baru yang Tuhan hadirkan dalam hidupku. Aku tahu, ini adalah awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara pertemuan bisnis besar. Ruangan penuh dengan orang-orang berpengaruh, lampu megah menyinari panggung di mana namaku dipanggil. Dengan gaun elegan dan kepala tegak,
aku maju untuk menerima penghargaan atas kerja keras yang telah kulakukan. Tepuk tangan Ryu menggema, dan untuk pertama kalinya, aku merasa semua luka yang pernah kurasakan kini terbayar lunas dengan kebanggaan. Di tengah kerumunan, tanpa sengaja mataku menangkap sosok yang tak asing. Suamiku, atau tepatnya mantan suamiku, berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya penuh penyesalan. Di sampingnya, pelakor itu tampak tak lagi secantik dulu, wajahnya muram, matanya penuh kelelahan. Mereka menatapku, namun aku hanya membalas dengan senyum tipis, senyum yang bukan lagi milik mereka, melainkan milik seorang wanita yang sudah menang. Aku melangkah turun dari panggung, dikelilingi ucapan selamat dari banyak orang. Mantan suamiku mencoba mendekat, tapi langkahnya terhenti saat melihat seseorang berjalan di sampingku, pria baru yang kini menggenggam tanganku dengan hangat. Tatapan mataku pada pria itu penuh keyakinan, seakan ingin berkata, aku tidak lagi sendiri, dan aku tidak lagi rapuh. Suasana di ruangan itu seolah berbalik. Mereka yang dulu meremehkanku kini memandang dengan hormat, sementara mereka yang mengkhianatiku berdiri terpojok dalam rasa malu. Aku tidak perlu mengucapkan satu kata pun, kehadiranku, keberhasilanku, dan kebahagiaanku sudah cukup untuk menjadi jawaban. Malam itu, aku melangkah keluar dari ruangan dengan senyum lebar. Angin malam menyapa wajahku, membawa ketenangan. Aku tahu, inilah puncak dari semua luka, air mata, dan perjuangan yang pernah kulalui. Aku bukan lagi wanita yang hancur, aku adalah wanita yang lahir kembali, membawa kemenangan sejati yang tak seorang pun bisa rebut dariku. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana hidupku berubah total. Dari seorang istri yang dikhianati, aku menjelma menjadi wanita yang kuat, dihormati, dan dipandang dengan kagum. Luka yang dulu kuanggap sebagai akhir, ternyata hanyalah jalan menuju sebuah awal baru. Aku belajar bahwa kadang kejatuhan adalah cara Tuhan untuk membuat kita berdiri lebih tinggi. Suamiku dan pelakor itu akhirnya benar-benar jatuh dalam jurang yang mereka gali sendiri. Mereka terjebak dalam hidup penuh penyesalan, sementara aku melangkah maju dengan penuh kebanggaan. Dunia yang dulu terasa gelap, kini terbuka lebar dengan cahaya kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap masa depan dengan senyum. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Aku tahu, setiap langkah yang kuambil kini adalah milikku sepenuhnya, bebas dari belenggu pengkhianatan. Dan dengan hati yang lapang, aku memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas, tetapi karena aku pantas untuk damai. Kisah ini bukan hanya tentang dendam, tetapi tentang bangkit. Tentang bagaimana seorang wanita bisa jatuh sedalam-dalamnya, namun juga bisa bangkit setinggi-tingginya. Aku ingin setiap orang yang mendengar ceritaku tahu, bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Semua akan bermuara pada kekuatan dan kebahagiaan, jika kita berani melangkah. Dan pada akhirnya, aku bersyukur. Tuhan menunjukkan jalan yang mungkin terasa pahit, tapi justru mengantarkanku pada kemenangan sejati. Kini aku berjalan dengan hati yang utuh, lebih kuat, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton YouTube yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, pengingat, sekaligus kekuatan bagi siapapun yang pernah merasakan pahitnya dikhianati. Saya berdoa semoga setiap penonton selalu diberi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup, kesabaran dalam menghadapi luka, dan kebahagiaan yang sejati di masa depan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, mengangkat derajat, dan mengabulkan doa-doa baik kalian semua. Jangan pernah menyerah, karena setiap badai pasti akan berlalu, dan setelah gelap pasti datang terang. Tetap percaya, bahwa setiap luka adalah jalan menuju cahaya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendukung, dan jangan lupa untuk selalu menjaga hati. Sampai jumpa di kisah